Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semuanya. SMK Ibu Kartini Semarang kelas 12 baik busana, RPL dan tata boga. Saya harap kondisi kalian tetap sehat, selamat, tidak terhalang suatu apapun, sehingga kalian bisa tetap menyelesaikan tugas-tugas kalian selama di rumah dalam proses pembelajaran jarak jauh. Kali ini saya akan menjelaskan sedikit permasalahan terkait dengan ujian sekolah dan ujian kompetensi kalian. Oke, tidak terasa kita atau kalian sudah masuk tahun ketiga, bahkan hampir rampung sekolah kalian. Tinggal beberapa bulan lagi kalian lulus. Alhamdulillah, semoga lulus semuanya. Maka pada akhir kegiatan pembelajaran di kelas 12 ini saya mencoba menjelaskan kriteria kelulusan kepada kalian semuanya. Saya baru bisa menyampaikan hari ini karena memang menunggu instruksi atau peraturan-peraturan yang dikeluarkan oleh Kementerian Dinas Pendidikan Provinsi atau kantor perwakilan cabang Dinas Pendidikan Provinsi yang ada di Ungaran. Oke, saya lanjutkan. Untuk materi yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan terkait dengan edaran ujian dan UKK ini adalah Surat Edaran Mendikbud nomor 1 tahun 2021 tentang peniadaan ujian nasional dan ujian kesetaraan serta pelaksanaan ujian sekolah dalam masa darurat penyebaran COVID-19. Poin-poinnya saya seperti ini. Nah, ujian nasional ditiadakan, ujian nasional tidak menjadi syarat kelulusan. Jadi nanti karena tidak ada ujian nasional, kalian tidak akan mendapatkan SHUN yang dikeluarkan oleh kementerian. Tapi ini tidak menjadi syarat kelulusan. Karena tidak menjadi syarat kelulusan, seandainya kalian nanti masuk perguruan tinggi pun ini tidak akan ditanyakan. Oke. Yang kedua, ketiga sekarang, peserta didik dinyatakan lulus sekolah apabila menyelesaikan pembelajaran dibuktikan dengan nilai rapot tiap semester, memperoleh nilai sikap minimal baik, mengikuti ujian yang diselenggarakan oleh satuan pendidikan atau sekolah. Nah, di sini ini nanti yang akan kami ulas terkait dengan ujian yang kita selenggarakan perkiraan pada bulan April nanti, baik ujian sekolah maupun ujian kompetensi kalian. Bentuknya bisa berupa portofolio atau penugasan, tes secara luring atau daring, bentuk penilaian lain yang diselenggarakan oleh satuan pendidikan sekolah. Nanti ini saya ulas nanti. Setelah ujian diselenggarakan, satuan pendidikan juga dapat mengikuti uji kompetensi kalian. Berarti ujian kompetensi kalian ya memang harus ini, bukan dapat lagi, karena kelulusan di SMK atau khususnya SMK memang uji kompetensi kalian ini menjadi syarat kelulusan, bukan dapat diikuti lagi. Oke, ini akan saya ulas satu persatu. SMK Ibu Kartini Semarang menetapkan syarat kelulusan bagi siswa kelas 12 tahun 2021 ini. Yang pertama, kalian harus menyelesaikan seluruh program pembelajaran di SMK. Berarti nilai kalian harus sudah kompeten semuanya. Apabila ada beberapa nilai yang masih kurang kompeten atau belum sesuai dengan KKM, segeralah untuk minta perbaikan kepada Bapak Ibu guru waktu di kelas sebelum kelas 12 ini, kelas 10, kelas 11. Kalau misalnya ada nilai yang masih kurang, segeralah minta untuk minta tugas supaya memperbaiki nilai yang ada di rapot. Nilai itu kan ada satu mata pelajaran itu mempunyai dua nilai. Yang pertama adalah nilai pengetahuan dan nilai praktek. Bila dua nilai ini digabung harus sama dengan KKM atau di atasnya KKM.
Yang kedua, syarat kelulusan bila setelah menyelesaikan program pembelajaran di SMK, syarat yang kedua adalah nilai sosial kepribadian minimal baik. Catatan kepribadian di rapot kalian atau di BK tidak ada yang cukup atau bahkan kurang. Harus baik atau amat baik, itu baru bisa dapat diluluskan. Ini sikap sosial kepribadian itu tidak bisa dibentuk dalam satu kurun waktu yang singkat, tapi perlu proses. Makanya dari awal kalian waktu kelas 10, kelas 11 ada masalah-masalah yang terkait dengan sosial kepribadian, sering dipanggil ke BK untuk dibina, itu dalam rangka ini supaya kalian tetap bisa lulus dengan kepribadian dan sikap sosial yang baik. Yang ketiga, syarat kelulusan yang ketiga adalah lulus ujian sekolah yang ditetapkan dengan nilai akhir dari pengolahan, nilai raport, dan nilai tes akhir di kelas 12 ini, termasuk nilai semester 6 yang belum masuk ke raport juga dihitung untuk syarat kelulusan. Rumusnya nanti akan saya jelaskan. Yang keempat adalah lulus uji kompetensi keahlian UKK. Ini juga nanti akan saya jelaskan lebih lanjut mengenai UKK, ujian sekolah, termasuk pengolahan nilai ujian sekolah, nilai akhir itu bagaimana. Yang jelas ada 4 syarat ini yang menjadi patokan kalian harus supaya bisa lulus dari SMK Ibu Kartini Semarang. Syarat ini tidak hanya di SMK Ibu Kartini Semarang, bahkan di seluruh SMK ada tambahan lulusan UKK, tapi kalau hanya SMA cukup dengan lulusan syarat yang ketiga ini, semuanya sama. Bahkan ada yang memberikan tambahan, misalnya yang berbasis Islam mungkin ada tambahan hafal sampai surat apa gitu. Mungkin yang basis syarat Nasrani juga harus ada apa gitu. Termasuk mungkin sekolah yang unggulan harus bisa menguasai IT apa misalnya. Mungkin ada tambahan-tambahan semacam itu. Terserah sekolahan bisa diperbolehkan untuk menetapkan kelulusan semacam itu. Tapi sementara SMK Kartini karena dalam masa pandemi seperti ini tidak mungkin memberikan beban kepada kalian lebih, tetap kami hanya menggunakan batas minimal kelulusan ini. Oke, kita lanjut. Pengolahan nilai kelulusan. Tadi disebutkan bahwa nilai kelulusan diperoleh dengan nilai akhir yang diperoleh dari nilai rata-rata nilai rapot semester 1 sampai 5 plus nilai semester 6, penugasan semester 6 itu kita hargai 50%. Ditambah dengan 50% nilai ujian sekolah yang nanti kita laksanakan pada bulan April itu, kita rata-rata kita olah dalam pengolahan kelulusan nilai semester 1 sampai 5 plus nilai semester 6 kita hargai 50%, ditambah dengan 50% nya lagi adalah nilai ujian sekolah. Sedangkan untuk batas nilai akhir ini setelah digabung rata-rata rapot plus nilai ujian itu rata-ratanya minimal nilai akhir minimal adalah 75. Ini tahun kemarin kami sudah menetapkan 75. Maka tidak mungkin kami hari ini menurunkan menjadi 73 atau 70. Tapi untuk nilai UKK patokan minimalnya adalah 70, itu yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan saat ini. Padahal kemarin kami sudah menggunakan 75 untuk nilai UKK. Ini nanti tergantung kebijakan jurusan mau menentukan nilai UKK minimal 70 atau 73 atau 75, terserah di kebijakan jurusan masing-masing. Busana mungkin akan mematok 75, Boga 74, RPL mungkin 78, tidak ada masalah. Yang penting jurusan berani mempertanggungjawabkan, jangan sampai merugikan siswa. Oke, kita lanjut. Ini batas sampai kelulusan tadi ya. Kita lanjutkan bentuk ujian sekolah. Ujian sekolah nanti kita laksanakan antara tanggal 1 sampai 20 April tahun 2021. Ini edarannya dari kementerian semacam itu.
Tapi karena dengan jumlah yang 20 hari ini tidak mungkin kami gunakan semuanya, kami bisa mengambil di depan atau di awal atau di tengah. Kemungkinan ujian sekolah antara sekolah yang satu dengan yang lainnya tidak akan berbarengan, tergantung sekolah. Kami nanti akan memberitahukan secara edaran tertulis kepada kalian melalui surat elektronik, mungkin melalui WA, kepastian persyaratan termasuk pelaksanaan ini lewat edaran yang kami kirim lewat WA grup, lewat wali kelas kalian masing-masing. Tapi yang jelas antara tanggal 1 sampai 20 April kita laksanakan ujian sekolah. Dilaksanakan secara daring, tesnya bisa tertulis. Untuk tes tertulisnya kita laksanakan secara daring. Sama seperti tahun kemarin, kami 2 tahun ini sudah menggunakan teknik daring dalam melaksanakan ujian sekolah, ujian semester, ulangan tengah semester sudah melaksanakan itu. Web yang kami gunakan sama psikologi, sama seperti tahun kemarin. Yang menjadi masalah supaya kalian tidak ada masalah di pelaksanaan tes ujian nanti, diharapkan kalian nanti sebelum pelaksanaan ujian sudah bisa login ke psikologi terlebih dahulu. Dalam hal ini nanti wali kelas kalian yang akan memandu supaya bisa login dengan benar. Maka setelah kalian bisa login, jangan sampai akun yang kalian gunakan lupa password, lupa user, itu jadi masalah juga. Tapi yang jelas nanti akan dipandu oleh wali kelas masing-masing. Berikutnya, bentuk ujian sekolah. Ada bisa menggunakan salah satu ini atau mungkin beberapa. Yang pertama bisa menggunakan hanya nilai portofolio, nilai raport dari semester 1 sampai 5 dan nilai harian semester 6. Ini kita olah menjadi nilai sekolah, nilai akhir sekolah juga boleh. Ditambah dengan nilai tes tertulis dengan mode daring yang tadi, diolah menjadi 50% nilai semester raport ini dengan nilai ujian sekolah. Atau hanya mengambil nilai raport saja, itu sebenarnya boleh. SMK Ibu Kartini mengambil nilai raport dan nilai tes tertulis pada ujian sekolah yang diadakan nanti tanggal 1 sampai 20 April. Kemudian ada tes penugasan. Ini sebenarnya boleh diambil salah satu, tapi kami mengambil beberapa. Yang kedua, penugasan atau proyek khusus mata pelajaran praktek, khusus mata pelajaran agama, penjas, dan seni budaya. Pada penugasan atau praktek ini, untuk mapel agama masih tidak ada masalah karena mapel agama ini masih berjalan di kelas 12, sedangkan penjas berhenti di kelas 11 dan seni budaya berhenti di kelas 10. Tes prakteknya tetap mode daring, kebijakan dari mata pelajaran guru mapelnya masing-masing, sedangkan mapel penjas nanti di kelas sisa waktu yang ada ini saya berikan 1 jam untuk penjas untuk memberikan penjelasan di classroom supaya kalian bisa menyusun tugas yang diberikan oleh guru mata pelajaran Pak Eko untuk membuat praktek pendidikan jasmani. Sedangkan seni budaya Bu Bunga meskipun berhenti di kelas 10, Bu Bunga bisa memberikan tugas secara daring untuk praktek. Di jam pembelajaran untuk kelas 12, Bu Bunga saya berikan 1 jam untuk menjelaskan seni budaya ini. Hingga sisa waktu yang ada ini masih ada beberapa minggu ini. Pak Eko punya jam di kelas 12 1 jam dan seni budaya punya jam di kelas 12. Nah, jam ini saya ambilkan di mata pelajaran praktek. Mungkin mata pelajaran praktek ada yang saya kurangi 1 jam sehingga ada pengurangan 2 jam di mungkin beberapa mata pelajaran yang saya ambil. Nomor 3, tes secara daring. Mapel yang habis di kelas 11 dan kelas 12 tidak perlu diujikan secara tertulis. Bentuk soalnya pilihan ganda. Soal kemungkinan antara 40 sampai 50.
Karena ujian sekolah berarti materi yang diujikan kebanyakan materi kelas 12 dan 11 dan sebagian mungkin 25% dari kelas 10. Berarti nanti ada kumulatif dari materi kelas 10 sampai kelas 12 yang menjadi materi tes ujian sekolah ini. Oke. Atau sekolah bisa yang keempat, atau sekolah bisa membuat penugasan lain sebagai pengganti ujian sekolah. Kalau dirasa tidak bisa tatap muka tidak bisa, terus tes tertulis daring juga tidak bisa, kemungkinan ada beberapa sekolah yang internetnya tidak bisa oke, mungkin karena di pelosok pegunungan, sehingga ini sekolah diperbolehkan membuat bentuk tes yang bisa mewakili tes tertulis dengan mode yang ditentukan oleh sekolah. Itu untuk ujian sekolah. Tapi sementara dari keputusan rapat guru-guru di SMK Ibu Kartini Semarang bahwa portofolio nilai rapot juga dipakai untuk penentu kelulusan, kemudian tes tertulis juga ada digunakan hanya untuk mata pelajaran yang sampai kelas 12 masih eksis, masih ada, dan nilai praktek dari mata pelajaran agama, penjas, dan seni budaya. Itu yang kami gunakan untuk tes kenaikan kelas menentukan nilai akhir di SMK Ibu Kartini Semarang. Dan terakhir adalah uji kompetensi keahlian. Nanti akan dibahas khusus di sesi lain oleh Ketua Program Keahlian terkait dengan uji kompetensi keahlian ini. Tapi secara umum sesuai dengan edaran Pak Menteri nomor 1 tahun 2021 tadi, bahwa secara umum UKK dilaksanakan oleh ada 3 kelompok yang bisa melaksanakan UKK ini. Yang pertama, Dudi murni, dunia usaha atau dunia industri murni. Kita menyerahkan misalnya sama Dinustek yang dimiliki Dudinya RPL, model tesnya, materi tesnya, standar tesnya ditentukan oleh Dinustek. Kita tinggal melaksanakan kepanitiaan, menyiapkan siswa yang melaksanakan tes mereka. Itu dengan Dudi murni namanya. Misalnya dengan ahas yang orang mesin, materi, bentuk, tes, persyaratan dan lain-lain ditentukan oleh ahas, bukan oleh kementerian. Itu juga boleh. Standar tuntutan perusahaan misalnya seperti itu. Untuk yang kedua, sekolah bisa bekerja sama dengan LSP, Lembaga Sertifikasi Profesi, tipe P1, tipe P2, tipe P3. Boleh. P1 itu bila LSP itu dimiliki oleh sekolahan, sekolah bisa menyelenggarakan, tapi standar penilaiannya menggunakan lembaga punyanya LSP, bukan punyanya Kementerian Pendidikan. Kemudian LSP P2 itu masih gabungan. Di LSP itu ada unsur sekolah, ada unsur industri. Sedangkan untuk LSPP 3, unsur penilainya adalah ditentukan oleh LSP semuanya, industri semua yang tergabung dari lembaga sertifikasi profesi. Pihak sekolah hanya menyiapkan siswa untuk bisa mengikuti tes di LSPP 3. Atau yang berikutnya adalah LSK, Lembaga Sertifikasi Kompetensi. Ini biasanya yang dimiliki oleh asosiasi industri, seperti pada busana adalah IPBI, Ikatan Penata Busana Indonesia. Itu bisa melaksanakan pengujian pada kompetensi siswa SMK dengan sertifikat yang dikeluarkan oleh IPBI. Kalau mungkin di Boga ada IKABoga mungkin, itu yang punya LSK. Nah, untuk masalah ini di SMK Ibu Kartini Semarang, RPL menggunakan jasa LSP P3. Ini murni industri.
Tapi standar kompetensi yang diujikan dan persyaratan lainnya ditentukan oleh industri. Karena RPL menurut bocoran dari ketua jurusan kalian adalah menggunakan P3, LSP P3. Sedangkan untuk boga dan busana karena banyak praktek, banyak biaya, dan pelaksanaan pembelajaran yang jarak jauh seperti ini yang biasanya boga menggunakan LSPP 1, busana beranjak mau menggunakan LSPP 1, tapi karena pembelajaran jarak jauh kami merasa tidak maksimal dalam melaksanakan pembelajaran dan yang kalian kuasai juga belum maksimal, maka untuk yang boga dan busana menurut bocoran dari jurusan bahwa untuk UKK dilaksanakan secara mandiri. Nanti akan dijelaskan secara detail oleh ketua jurusan masing-masing. Secara mandiri itu dilaksanakan oleh sekolah, tapi syaratnya SOP soal ujian adalah dari Kementerian Pendidikan. Minimal dari itu. Tapi sekolah boleh mengubah soal asal tidak mengurangi bobot soal yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan. Tapi untuk pengujinya ada unsur guru 1 dan unsur industri 1. Yang mengeluarkan sertifikat adalah industri yang diajak menguji tadi. Berarti atas nama industri, di sini juga atas nama asosiasi atau LSP. Di sini pun dikeluarkan industri juga, tapi yang punya lisensi internasional diakui tingkat dunia, tidak hanya nasional gitu. Kayak Astra Motor itu sudah diakui secara internasional, boleh mengeluarkan sertifikat sendiri. Dengan sertifikat yang dikeluarkan oleh Astra, mungkin dengan bekerja di bengkel manapun akan diterima gitu. Yang berikutnya, bentuk ujian UKK. Untuk UKK bisa berupa penugasan atau praktek berbentuk proyek, atau bisa hanya berupa portofolio dengan ketentuan apabila memang tidak dimungkinkan sekolah mendatangkan siswa untuk praktek di sekolah, maka bisa dilaksanakan di rumah dengan model portofolio yang harus dibuat, disusun, dilaporkan kepada sekolah, kemudian dinilaikan kepada industri. Yang berikutnya boleh dilaksanakan secara daring. Yang tertulis tadi memang tidak diperbolehkan mendatangkan siswa ke sekolahan, tapi untuk UKK ini diperbolehkan kalian praktek ujiannya itu di sekolahan, tapi panitia UKK yang ada di sekolah harus benar-benar menyiapkan prosedur pencegahan COVID atau protokol kesehatan yang sangat ketat. Harus ada izin dari cabang dinas, harus ada izin dari panitia pencegahan COVID tingkat kecamatan, ada kerjasama dengan puskesmas yang paling dekat. Bila terjadi sesuatu, puskesmas bisa langsung menangani, misalnya semacam itu. Ini harus kita siapkan supaya kalian nanti bisa praktek ujiannya di sekolah. Karena praktek di rumah dengan kalian menyusun portofolio yang ribet mungkin akan lebih sulit. Kalau di sekolah paling hanya 2 hari, 3 hari kita sudah bisa melaksanakan ujian dan hasilnya sudah bisa langsung diperoleh. Meskipun nanti dalam pelaksanaan tadi menggunakan mode industri murni, mode LSP atau LSK, atau yang terakhir adalah yang tadi menggunakan mandiri sekolah, bentuknya bisa dengan penugasan, proyek atau portofolio. Batas lulus minimal UKK adalah 70. Tadi dalam penjelasan saya yang awal bahwa siswa yang bisa lulus minimal nilai akhir pada ujian sekolah adalah 75. Sedangkan lulus UKK kalau menurut ketentuan kementerian adalah 70. Tapi nanti kesepakatan jurusan yang ada di SMK Ibu Kartini Semarang apakah masih menggunakan 70 atau lebih naik sedikit, karena tahun kemarin kita sudah menggunakan 75.
Demikian yang bisa saya sampaikan, semoga bisa dimengerti. Nanti untuk lebih detail masalah UKK akan dilanjutkan oleh ketua jurusan kalian masing-masing. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.